Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita ngadepin iPhone 6s Plus dengan kondisi kameranya itu dari bawaannya udah kotor banget. Dari luar gue kelihatan kotor banget. Ini kamera belakang yang kita bongkar, kita bersihkan dulu. Hasilnya juga jelek, kurang bagus gitu kan. Ternyata setelah saya bongkar ya terlihat dalamnya itu untuk bagian kameranya juga jelek, untuk di bagian casingnya juga jelek ya, maaf. Jadi kotor gitu kan. Penyebabnya ya karena biasanya tuh kurang rapet. Nah kalau di sini tuh karena LCD-nya yang memang dia sudah tidak rapet. Kita bersihkan dulu satu-satu. Ini mulai dari kamera belakang dulu. Nanti kita juga lanjut di kamera depan. Nah, kita harus bersihkan ya. Dan juga membersihkannya jangan asal ya. Kalau membersihkan seperti ini saya gunakan kain khusus. Nah, jadi saya gosok-gosok seperti ini pada lensanya bagian dalam. Dan juga saya gunakan mikroskop agar bisa lebih detail. Jangan lupa disemprot, mungkin ada sisa-sisa yang tidak bisa dijangkau dengan tangan gitu ya. Nah, kalau untuk tisu saya gunakan biasanya kalau yang agak keras itu. Jadi saya gosok nanti biar gampang hilang gitu ya. Nanti saya gosok dulu, agak keras ini. Ya tetap kita semprot-semprot ya. Jadi kita perlu cek ulang lagi apakah udah bersih atau belum. Gak cuma satu kali prosesnya kalau saya. Jadi saya pastikan lihat dulu, terus kemudian saya coba pasang apakah dari tampilan depan, nah tampilan dari luar kayak gini bagus atau tidak. Kita pasang dulu ya. Ini saya pasang dulu supaya tidak kelupaan. Nanti takutnya kelupaan bautnya hilang karena kecil-kecil sekali untuk iPhone ini. Nah, setelah ini kita mengerjakan bagian kamera depan. Kamera depan itu ternyata menempel di LCD-nya untuk iPhone 6s Plus ini. Jadi kita lepas kameranya itu nempel di bagian earpiece atau speaker atas gitu ya. Kamera depan terus kemudian speaker atas. Itu gabung jadi satu. Earpiece ya, bukan earpiece. Lucu nanti earpiece. Nah, kita lepas dulu. Tuh. Fleksibelnya sudah lepas, speakernya juga sudah lepas. Kita bersihkan, udah terlihat itu kotor banget. Saya belum bisa nunjukin gambar melalui mikroskopnya ya. Mungkin ya insya Allah dalam waktu dekat dengan dukungan dari teman-teman. Kalau konten-konten seperti ini bermanfaat, ya insya Allah saya tetap akan memproduksinya. Nah ini kita buka lagi, kita gosok ya dengan kain khusus. Terus kemudian, nah ini yang bagian atas tuh kan, bagian atas itu dia agak buka, itu jalan debunya lewat situ. Kita kasih lem G ya, lem G. Ini cara cepat, orangnya tuh pengen yang instan dan murah gitu kan. Kita lem G di bagian situ, dan hati-hati kalau lem G itu kena tangan bisa berbahaya. Dan juga jangan di bagian lensa, kita harus hati-hati. Kalau belum berpengalaman harap hati-hati supaya tidak mengenai bagian yang penting-penting gitu. Kita lem juga bagian tengahnya. Lem G itu cepat kering ya, hati-hati aja. Pokoknya jangan mengenai bagian-bagian yang krusial. Lubang kamera itu jangan sampai kena.
Oke, nah ini untuk spekernya ternyata juga di lubangnya itu kotor. Kita harus bersihkan, kita sikat ya. Kita sikat bersihkan. Jangan terlalu menekan, takutnya itu ada membran jaring-jaring gitu, ntar dia jebol. Akhirnya malah semuanya masuk debunya. Kita coba rakit lagi. Mulai dari ini masukkan di mic-nya. Jadi fleksibel ini tuh ada fleksibel mic, terus kemudian ada untuk jalur kameranya dan juga sensor ya. Dan ada juga untuk earpiece-nya atau speakernya. Agak tricky atau agak, kalau yang belum pernah itu susah itu masang di situ. Lebih baik hati-hati atau lebih baik serahkan kepada yang mampu. Takutnya salah-salah sobek fleksibelnya. Kan nggak lucu hanya membersihkan jadi sobek. Kecuali sobek bisa memperbaiki nggak masalah. Sudah sobek nggak bisa memperbaiki terus kemudian dikembalikan kepada user dalam keadaan rusak, kan nggak lucu gitu. Kita masukin bautnya lagi, kita pasang bautnya. Bautnya di sini kalau ada beda panjang ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Jangan kebalik-balik. Nanti kalau kebalik-balik dia kekuatan cengkeramannya kurang sempurna. Kalau untuk lebih detailnya, panjang pendeknya mungkin sudah banyak yang share ya. Kita pastikan bersih lagi dari depan, dalam juga udah bersih, yang depan juga udah bersih, di luar posisinya kita pastikan benar. Nah, setelah ini kita coba pasang. Kita pasang urutan ya. Fleksibelnya itu kan berurutan dia. Nah itu dia. Di fleksibelnya itu berurutan dari yang untuk fleksibel fingerprint dulu, terus kemudian LCD plus touchscreen, setelah itu fleksibel kameranya, itu urutannya. Kebetulan untuk handphone ini tuh udah nggak ada besi penahannya, jadi ya harap-harap cemas saja ketika masang. Dan juga handphone ini tuh untuk kasus ini di bagian SIM card itu kurang kenceng ya, tadi itu pernah diganjel, ternyata ada ganjelnya. Kita coba hidupkan, kita lihat hasilnya. Tadi lupa sih, belum sempat merekam untuk di bagian sebelumnya atau sebelum dibongkar, karena ini juga ditungguin sama usernya di belakang. Jadi saya ngerjain tuh ditungguin. Untuk kasus-kasus seperti ini insya Allah bisa tunggu selama tidak mengantri. Pinnya berapa? Apa? Pin. Ada pinnya, kita tanyain ke user. Oke, sudah kebuka. Dan setelah ini kita lihat hasil kameranya. Ini loading ya, dia loading karena banyak banget. Itu lagi. Loading lagi dia. Nah itu dia. Nah ini dia. Ini kamera depan. Terus kemudian ini kamera belakang. Jauh lebih jernih. Cuma bedanya saya tidak bisa menunjukkan tadi sebelumnya. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.